ini adalah seni, ya, seni estetik dengan segala konsekuensinya, dan itu memang kecenderungan mutakhir di dalam perkembangan pemikiran ke arah seni atau estetik gitu ya, dan agak keluar dari kerangka epistemologis. Meskipun epistemologis dogmatis itu tetap penting, ini soal tekanan saja gitu ya, tekanannya ke apa namanya, ke aksiologis estetis. Kita sudah bahas itu. Nah, sekarang kita masuk ke pemikir lain lagi yang mengcounter, yang melawan bahkan berdebat mereka itu, mendebat Gadamer gitu ya, yaitu Jürgen Habermas dari sekolah Frankfurt, yang disebutnya ini kelompok apa, teori kritis disebutnya ya, karena memang orientasinya tuh mengkritik segala hal sih praktis, mengkritik kapitalisme, mengkritik pemikiran mutakhir, mengkritik postmodernisme dan sebagainya. Nah, termasuk mengkritik Gadamer. Ini Habermas ini mengkritik Gadamer. Oh ya, pun kurang stabil, jadi nanti kalau tiba-tiba menghilang, mohon diingatkan. Lalu yang kedua, hari ini saya cuma bisa sampai jam 12 karena harus menghadiri wisuda. Jadi mohon maaf. Nah, jadi hari ini kita akan melihat Habermas itu. Habermas dari teori kritis, dia juga punya pendapat sendiri mengenai hermeneutik itu sebetulnya mesti dilihat sebagai gimana. Nah, kalau Gadamer itu ranahnya, medannya atau konteksnya itu seni kemarin-kemarin, kalau Habermas itu sosial politik budaya gitulah kira-kira. Jadi memang agak beda sudut pandang itu. Jadi sosial politik budaya gitulah, dan kacamatanya tuh lebih curiga ya. Saya sudah menyentil di awal-awal ada yang disebut hermeneutic of suspicion gitu ya. Hermeneutic of suspicion itu, hermeneutika curiga itu selalu mencurigai segala statement, segala keyakinan atau apapun gitu. Jadi memang dasarnya curiga, dan inspirasi kecurigaan itu sudah sejak Nietzsche, Freud, psikolog Freud dan Karl Marx misalnya gitu. Dan memang teori kritis itu diinspirasikan oleh para pemikir yang sudut pandangnya skeptik, kritis gitu ya. Sehingga Habermas ini arahnya memang juga kayak gitu, serba kritis. Coba langsung kita lihat saja, saya share. Ya. Oh, sorry. Ini Habermas. Ya, bagi Habermas, jadi intinya begini. Kalau pada Gadamer itu dia melihat secara ontologis pentingnya tradisi dan otoritas, dalam artian kita tuh tidak pernah de facto dalam kenyataannya kita tidak pernah lepas dari tradisi tertentu dan dari otoritas tertentu dari masa lalu gitu ya. Dan itu bagaimanapun harus dilibatkan, karena terutama kalau dalam berpikir sains tuh bedanya, kalau sains tuh kecenderungannya justru melepaskan diri dari tradisi untuk melihat hal-hal yang baru. Kalau bagi Gadamer, tradisi itu justru penting dan otoritas itu penting, karena kenyataannya alam berpikir kita bagaimanapun dibentuk oleh otoritas maupun tradisi. Itu Gadamer. Nah, Habermas itu intinya justru mengkritik itu. Justru mengkritik bahwa kalau Gadamer menyebut
pemikiran kita itu, cara kita berpikir itu dibentuk oleh tradisi dan otoritas. Kalau bagi Habermas, otoritas dan tradisi itu seringkali justru membuat kita tidak kritis, justru membelenggu kita, bahkan membutakan kita, gitu ya. Itu yang mesti diwaspadai. Tradisi dan otoritas itu seringkali sedemikian membutakan sampai kita tidak melihat realitas yang sesungguhnya, yang lebih dalam, gitulah ya. Jadi persis kontra Gadamer, dan mereka memang berdebat secara sangat teknis, berdebat pelik sekali gitu. Tapi intinya gitu, intinya bahwa justru tradisi dan otoritas itu yang harus dicurigai, gitu. Karena itu seringkali membuat kita sulit melihat kemungkinan yang lain, yang lebih realistis, yang lebih dalam, kayak gitu. Oke, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, hermeneutik bukan hanya perkara tafsir objektif. Kalau bagi Habermas itu tafsir objektif kita sudah lihat itu Schleiermacher dan Dilthey ya, kecenderungannya gitu, mencari hal yang objektif. Itu sebabnya kembali ke masa lalunya, ke maksud-maksud si penulisnya. Itu Schleiermacher dan Dilthey yang sudah kita lihat. Tapi bagi Habermas bukan perkara tafsir objektif itu, bukan pula tafsir subjektif ala Heidegger dan Gadamer yang sudah kita lihat juga. Itu bagi Habermas itu dua kutub yang sebenarnya duduk perkaranya bukan hanya di dua kutub itu, gitu ya. Bukan hanya di dua kutub objektif ataupun subjektif gitu. Tapi apa dong? Tapi konteksnya itu perlu dilihat juga, yang melingkupi keduanya, yang melingkupi baik sisi objektif maupun sisi subjektif. Konteksnya itu yang menjadi penting. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud konteks. Jadi konteks ini meliputi dua-duanya, itu baik sisi objektif maupun subjektif. Dan yang dia maksud dengan konteks itu adalah kesadaran tentang makna itu nyatanya sering terdistorsi secara sistematik, dirusakkan, dibelokkan, gitu ya, terdistorsi dalam artian itu bahasa yang lebih pop kali, justru kesadaran kita tentang makna itu seringkali diracuni, misalnya gitu, bahkan secara sistematik, gitu, dibengkokkan secara sistematik oleh tradisi, oleh kepentingan, dan kekuasaan. Nah, ini yang perlu dilihat itu kalau bagi Habermas itu. Justru pembengkokan secara sistematik itu gitu ya. Itu yang kalau hermeneutika kritis itu seperti itu ya. Makanya dia berada di jalur curiga gitu ya. Suspicion. Jadi justru kita perlu mengkritik, mencurigai tradisi, kepentingan, dan kekuasaan yang selama ini ikut membentuk cara pandang kita. Ya, dalam hal ini sih saya kira memang jeli dia. Karena memang ada benarnya juga. Sedemikian sehingga kesadaran kita itu dia sebut ya, dengan istilah yang marxistik itu, kesadaran palsu. Kesadaran kita mengenai agama, mengenai kitab suci, mengenai doktrin dan sebagainya itu, jangan-jangan itu kesadaran yang sudah terbengkokkan gitu ya. Yang dia sebut false consciousness itu ya, false consciousness, kesadaran palsu itu. Dibengkokkannya ya bisa oleh tradisi, oleh kepentingan-kepentingan tertentu di masa lalu, oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu gitu. Sehingga apa yang ada di kepala kita tuh jangan-jangan false consciousness, jangan-jangan kesadaran palsu. Itu mesti diwaspadai, kata Habermas ya. Keyakinan-keyakinan yang sekarang kita hayati dan sebagainya, jangan-jangan itu sudah sedemikian produk bentukan kepentingan tertentu, tradisi tertentu, atau kekuasaan-kekuasaan tertentu. Bukan sesuatu yang netral, bukan apa gitu. Yang hanya menekankan akhirnya itu benar salah saja gitu.
seakan-akan kalau nggak gini pasti haruslah salah. Yang benar itu yang gini. Nah itu kategori benar salah itu seringkali juga menjadi sedemikian sempit gitu, ukuran-ukurannya itu perlu dicurigai. Siapa yang dulu menentukan itu gitu ya, dan membuat orang tidak bisa melihat realitas yang lain yang lebih dalam. Nah, tradisi itu perlu dicurigai karena bertendensi ideologis. Tradisi itu bertendensi ideologis dalam arti yang cenderung negatif kalau pada Habermas ya. Ideologi sendiri sih ya sebagai pegangan hidup apapun ya itu netral sih ya. Tapi kalau pada Habermas tuh dalam kerangka marxistik sih masalahnya, ideologi itu seringkali justru apa ya, menguntungkan kepentingan-kepentingan tertentu saja, dan dalam rangka itu membengkokkan cara kita memahami gitu. Ya, ini memang pengertian tersendiri tentang ideologis ini di jalur teori kritis Frankfurt gitu ya. Begitu. Jadi memang ini konotasi tersendiri yang agak negatif. Jadi gitu. Intinya sih apa yang kita yakini itu jangan-jangan sebetulnya apa yang kita anggap benar, salah dan sebagainya itu jangan-jangan itu bentukan dari kepentingan-kepentingan tertentu, kekuasaan-kekuasaan tertentu, tradisi tertentu. Sehingga jangan-jangan ini false consciousness, dan itu yang mesti disadari gitu ya. Kalau bagi Habermas tuh. Jadi hermeneutika harus bersifat kritis terhadap tradisi dan kepentingan pendeknya gitu. Nah ini memang tentu langsung terlihat berbeda ya dari yang dari yang apa Gadamerian maupun Heideggerian kemarin itu. Karena mereka bicara pada level ontologis sih susahnya kalau Heidegger dan Gadamer itu. Artinya dalam kenyataannya memang begitu gitu. Nah, kalau Habermas di level apa ya, barangkali epistemologis kalau mau dibilang, justru soal bagaimana kita mengetahui itu sebenarnya dibentuk oleh kepentingan, oleh tradisi. Bahkan ketika tradisi itu menganggap dirinya murni misalnya gitu. Tradisi-tradisi biasanya mencanangkan dirinya sebagai yang paling murni. Begitu. Tapi itu akan terasa, omongan Habermas itu akan terasa bisa relevan kalau kita lihat bahwa tradisi itu bentuknya banyak gitu. Tradisi itu sebetulnya bentuknya banyak. Ada banyak mazhab juga, ada banyak aliran di dalam tradisi itu kan. Nah, kalau kita mulai melihat mazhab gitu, pemikiran, nah di situ memang bisa relevan pemikiran Habermas itu. Karena klaim-klaim tentang mana yang paling murni, kayaknya setiap mazhab juga menganggap dirinya paling murni, itu masalahnya. Padahal masing-masing juga punya kepentingan tertentu. Gitu. Jadi klaim-klaim tentang kemurnian dan sebagainya itu yang didasarkan pada sejarah, itu termasuk yang perlu diteliti. Murni sebelah mananya gitu. Nah itu tuh karena setiap pihak juga akan mengklaim diri sebagai yang paling murni. Lantas kita tidak melihat dari kepentingan-kepentingan kekuasaan tertentu di baliknya. Begitu. Justru yang perlu kita lihat adalah itunya. Kepentingan-kepentingan dan kekuasaan itu. Kritis itu terhadap hal itu. Nah, untuk itu yang dibutuhkan itu kalau bagi Habermas adalah yang dia sebut depth hermeneutics ya, atau hermeneutika kedalaman. Dia mengambil istilah ini dari psikoanalisis dari Freud ya, yang suka juga disebut sebagai depth analysis ya, apa namanya, psikoanalisis itu apa, psikologi kedalaman lah, depth psychology, psikologi kedalaman. Nah, dia mengambil inspirasi dari situ, dari jalur Freudian itu. Dia menyebutnya menjadi depth hermeneutics, kadang-kadang juga disebut meta hermeneutics. Jadi justru
tafsir atas tafsir itu yang diperlukan. Makanya disebut meta. Meta itu artinya beyond, di balik tafsir. Jadi tafsir atas tafsir. Yang dibutuhkan tuh sebenarnya itu tafsir atas tafsir. Tafsir atas tafsir yang menurut tradisi, menurut pihak tertentu, mazhab tertentu gitu. Gitu ya. Jadi itu ditafsirkan ulang secara kritis. Itu yang dimaksud hermeneutika kedalaman, depth hermeneutics ya. Atau meta hermeneutics, tafsir atas tafsir. Jadi gitu, yang dibutuhkan adalah depth hermeneutics, meta hermeneutics yang membongkar delusi atau kesadaran palsu tadi, false consciousness tadi, dengan cara seperti psikoanalisis ya. Bagaimana cara seperti psikoanalisis itu? Ya kalau dipraktekkan seperti ini kira-kira lah ya kalau saya ringkaskan itu. Pertama, kan ini mengkritik sejarah ya, mengkritik tradisi. Jadi pertama penting melacak peristiwa-peristiwa atau momen-momen, momen itu maksudnya peristiwa, penting melacak peristiwa-peristiwa atau momen-momen dalam sejarah, tapi juga agen-agen dalam sejarah itu, tokoh-tokohnya itu. Jadi momen-momen dan agen pokok yang telah mendistorsi komunikasi dalam sejarah. Gitu. Itu penting kita melacak. Jadi misalnya apa? Kalau di Indonesia di ranah yang bukan ranah agama ya. Misalnya yang memang sudah bermunculan, yaitu cerita mengenai PKI. Nah, gitu kan. Misalnya cerita mengenai PKI di masa Orde Baru itu tuh satu hal gitu ya, dan itu masuk ke pendidikan, bahkan difilmkan dan sebagainya gitu kan, ditunjang oleh film dan sebagainya. Sampai sedemikian sampai kita punya pandangan yang sangat negatif dan punya versi sendiri tentang cerita apa tuh lubang buaya dan segala macam gitu. Itu tuh, dan kita meyakini semua begitulah yang terjadi gitu misalnya. Nah, itu kan tafsir versi Orde Baru. Tapi setelah Orde Baru runtuh, ternyata bermunculan sejarawan-sejarawan yang melacak sejarah dan melahirkan tafsir-tafsir yang berbeda gitu tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa lubang buaya itu, G30S itu. Nah, itu di situ mulai terasa gitu. Oh, berarti paham kita tentang situasi tahun 65 itu tuh terbengkokkan oleh Orde Baru. Jangan-jangan gitu ya. Tapi kita juga sekaligus bisa mengkritik tafsir versi baru itu sejauh mana juga masuk akal dan sejauh mana nyambung dengan pengalaman kita atau pengalaman masyarakat gitu kan. Jadi kita bisa mengkritik dua-duanya. Mengkritik tafsir Orde Baru maupun tafsir-tafsir mutakhir tentang peristiwa 65 itu gitu. Itu yang dimaksud melacak sebetulnya bagaimana peristiwa yang terjadi, itu yang maksudnya momen-momen itu, dan agen itu maksudnya siapa aja di situ yang berperan gitu. Misalnya siapa namanya Kolonel Untung itu sesungguhnya siapa, terus siapa lagi itu Aidit sebenarnya siapa dia itu, terus apalagi yang disebut bangsanya Gerwani dan sebagainya itu sebetulnya siapa mereka itu, emang apakah mereka apa yang mereka lakukan saat itu tuh. Nah kayak gitu. Gitulah contohnya kira-kira apa namanya yang memang sudah terjadi di Indonesia, tafsir-tafsir alternatif gitu ya, tafsir-tafsir tandingan atas tafsir Orde Baru tentang peristiwa PKI dan komunis itu sebenarnya apa gitu. Nah itu maksudnya ada perlunya gitu ya melacak ulang sejarah, karena jangan-jangan apa yang ada di pemahaman yang ada di kepala kita itu jangan-jangan itu untuk kepentingan tertentu sudah terbengkokkan. Nah, saya nggak tahu kalau di bidang agama ya bisa aja sih saya kira itu diterapkan gitu kan. Memang banyak juga jenis tafsir dari masa lalu kan, dan kita juga bisa mengkritik, melacak itu. Istilahnya kalau dalam kerangka
yang mutakhir sekarang yang suka disebut postmodern itu pelacakan sejarah macam itu yang disebut sebagai history of the present, justru sejarah atas masa kini. Maksudnya itu bagaimana pemahaman kita saat ini dibentuk oleh masa lalu. Istilahnya itu genealogi. Genealogi itu bukan kaitannya dengan gen kita ya, bukan gen biologis saja, bisa aja gen biologis, tapi maksudnya genealogi itu yang membentuk kita itu bukan hanya gen, tapi wacana-wacana dari masa lalu. Genealogis itu pelacakan wacana-wacana dari masa lalu. Nah, ini bentuk yang kurang lebih berada dalam konteks hermeneutika kritis macam itu, termasuk melacak wacana-wacana dari masa lalu. Kira-kira kayak gitu, genealogis. Oke, itu yang pertama. Lalu selidiki rekayasa opini publik, baik dari dulu maupun sekarang. Karena opini publik itu tidak terjadi begitu saja. Namanya juga curiga ini ya. Jadi apa yang diyakini umum itu, bahkan mayoritas umum, jangan-jangan gitu, itu jangan-jangan direkayasa dulunya itu. Gimana itu? Nah, kalau yang pertama itu lebih historis gitulah kalau disiplin ilmunya, yang kedua itu lebih komunikasi publik, misalnya gitu, sosiologis ya, sosiologis. Komunikasi macam apa yang terbentuk itu? Informasi-informasi macam apa sebetulnya yang diterima masyarakat itu saat ini maupun sekian tahun lalu gitu? Apa yang berubah gitu ya? Bagaimana pendapat masyarakat itu dibentuk sebenarnya? Lebih ke caranya, pola-pola komunikasi macam apa yang terjadi dan bagaimana pandangan masyarakat itu digiring ke arah-arah tertentu. Model kampanye macam apa, model ya pendeknya aneka bentuk komunikasi seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, curigai klaim-klaim tradisi dan terutama asumsi-asumsi dasar di balik klaim tradisi ini. Ini sudah tradisinya kayak gitu. Nah, asumsi dasarnya apa? Kayak kalau saya jadi ingat kan sekarang itu kalau mahasiswa baru masuk di perguruan tinggi itu disebutnya masa orientasi. Nah, dulu itu kan ada pola penggojlokan gitu ya, penggojlokan kalau zaman dulu tuh. Ospek dan sebagainya itu seringkali dianggap penggojlokan karena memang faktanya begitu gitu. Nah, ada yang sempat ada yang menolak bentuk orientasi mahasiswa baru yang sebetulnya sekarang lebih halus dan lebih lebih bagus ya, lebih positif lah katakan gitu. Nah, kelompok-kelompok senior di program studi tertentu itu biasanya alumni sih. Nah, alumni itu menolak itu dan klaim mereka itu ini sudah tradisinya penggojlokan itu. Mahasiswa baru memang harus digojlok gitu ya. Nah, asumsi di balik itu tuh apa? Itu perlu diteliti ya. Kenapa harus digojlok? Kenapa juga penggojlokannya kayak bullying gitu? Apa bahasa Indonesia bullying teh? Perundungan. Nah, kenapa harus dengan perundungan kasar gitu? Kenapa harus kayak disiksa gitu mahasiswa baru? Itu asumsinya apa? Apa dasarnya gitu? Penyiksaan fisik kayak gitu tuh. Terus muka dicoreng-moreng dan sebagainya, disuruh jalan berlutut. Itu tuh apa? Apa pentingnya sebenarnya? Asumsi dasarnya apa? Hanya soal senior junior gitu? Penaklukan atau apa? Nah, itu perlu diperiksa. Jadi asumsi dasar yang tersembunyi di balik klaim-klaim. Ini sudah tradisinya begitu. Nah, gitu ya. Kata para senior itu kan gitu. Ini sudah tradisinya begitu. Nah, tapi kita mesti bertanya tradisi itu apa? Tradisi penggojlokan itu, bullying itu apa asumsi dasarnya? Kok kayak gitu? Dan apa pentingnya? Nah, kayak gitu ya. Kepentingan apa itu di balik itu tuh? Bahkan beberapa mahasiswa dulu kan sampai ada yang meninggal dan sebagainya gitu kan dalam penggojlokan gitu. Nah, itu apa sih
perlunya gitu ya. Manfaatnya apa? Nah, kayak gitu. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah asumsi-asumsi dasar di balik klaim-klaim. Ini sudah tradisi dari dulu gitu. Oke. Nah, lalu juga ini keempat, lakukan diskursus atau pewacanaan atau diskusi yang dalam istilah Habermas itu communicative action, tindakan komunikasi gitu. Lakukan ngobrol bareng, dialog, kalau pakai istilah Gadamer, tapi istilah Habermas itu tindakan komunikasi, mewacanakan, berdebat gitu, untuk membicarakan persoalan itu secara terbuka dan argumentatif. Jadi kalau bagi Habermas itu keterbukaan dan argumentasi itu yang menjadi penting. Mana yang paling masuk akal, mana yang paling realistis, nah kayak gitu ya. Itu harus pasti ada banyak tafsir, tapi kita beradu tafsir aja, tapi dasarnya argumentasi gitu. Kalau bagi Habermas tuh yang dia sebut etika diskursus itu maksudnya itu dasarnya bukan otoritas, bahkan bukan otoritas kitab suci, karena kitab suci mengatakannya begitu, tapi argumentasinya apa akhirnya. Juga bukan karena kiai siapa atau tokoh siapa atau filsuf siapa yang mengatakannya begitu, bukan, itu alur nalarnya bagaimana. Jadi bukan semata-mata karena otoritas atau karena tradisi itu, tapi argumentasi. Dan perlu terbuka, saling terbuka. Mana secara publik aja, mana yang bagi kita paling masuk akal dan paling relevan. Kira-kira kayak gitu. Ya, nah dalam diskursus itu lakukan kritik wacana. Jadi kritik wacana itu ya kritik kalimat-kalimat dalam argumentasi itu, bagaimana itu koherensinya, acuannya dan sebagainya. Dalam diskusi itu lakukan kritik wacana agar false consciousness dapat disingkapkan. Tapi kalau gitu kebenaran itu apa di dalam ngobrol, diskusi, debat itu? Nah, dia bilang kebenaran yang mau nggak mau harus merupakan sesuatu yang muncul dari konsensus aja, berdasarkan argumentasi terbaik. Mana yang kita melihat bersama-sama, mana argumentasi yang terbaik, paling dalam, paling realistis, misalnya kayak gitu. Lantasnya sebisa mungkin mana yang paling mungkin melahirkan konsensus gitu. Jadi kebenaran konsensual istilahnya, kebenaran konsensual, kebenaran berdasarkan konsensus. Ya paling gitu sih, gitu ya. Karena gimana lagi? Karena ya kalau terutama kalau kaitannya dengan kitab suci, apa yang dimaksud kehendak Tuhan dan sebagainya itu, bagaimana kita bisa tahu persis, nah gitu kan ya. Jadi ya di antara sekian banyak kemungkinan tafsir ya yang konsensus saja kalau kita pakai kerangka Habermas ini. Yang bisa kita sepakati yang mana, karena kita semua bukan Tuhan juga gitu. Nah, gitu. Jadi ya konsensual aja. Dan berdasarkan situasi ideal speech, ya ini juga istilah teknis yang aneh, tapi maksudnya sebetulnya berdasarkan situasi di mana setiap pihak dapat mengemukakan pendapat tanpa tekanan dan dominasi gitu. Kira-kira ideal situasi ideal speech tuh kayak gitu. Ya memang Habermas sudah mendapatkan banyak kritik juga, antara lain tidak setiap masyarakat itu artikulatif gitu kan ya. Tidak setiap orang itu mampu merumuskan pendapatnya gitu secara verbal dan secara argumentatif. Nah itu tuh jadi mau tidak mau juga situasi ideal speech ini di mana semua pihak dianggap setara kayak gitu tuh ya faktanya juga dalam dunia kehidupan masyarakat posisi masyarakat tuh berbeda-beda gitu. Jadi susah membayangkan kesetaraan dalam arti kemampuan berargumentasi lah, bahkan boro-boro berargumentasi. Banyak masyarakat yang memperkatakan saja apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan itu susah kok gitu ya. Gimana? Situasi ideal ini
ideal macam apa dan sebagainya gitu loh. Banyak kritik sih memang terhadap Habermas ini. Tapi ya ini salah satu bentuk hermeneutik ya yang memang berbeda gitu yang ditawarkan oleh Habermas. Oh ya, Ibu Bapak sekalian, saya nggak tahu apakah saya pernah sudah pernah men-share ini di WA ya Pak, PowerPoint saya yang ini, karena saya perbaiki dan saya berikan sumbernya. Seandainya mau dikutip, ada sumbernya di bawahnya itu ya. Jadi ini kalau dulu saya suka AB, sumbernya saya taruh di belakang semua kalau dulu ya. Tapi itu secara umum. Kalau ini lebih spesifik. Ada setiap ininya ada sumbernya. Jadi kalau mengutip tidak harus mengutip menurut Bambang Sugiharto, tapi mengutip ini bawahnya ini. Gitu. Karena memang saya mengolah dari referensi ini. Yang bukunya Joseph Bleicher itu saya kira sudah di-share oleh Pak Budi di WA ya. Saya lupa kalau Critical Hermeneutics dari Thomson mungkin juga sudah di-share ya Pak Budi ya. Saya lupa. Ya, ini berdasarkan itu. Ya, Habermas sih kalau dibaca di Bleicher maupun di Thomson ini, pelik karena penuh istilah teknis yang rumit, tapi kira-kira sih kalau menurut saya ya, sejauh saya sarikan intinya ya kurang lebih ya beginilah. Oke, segitu dulu. Kalau ada komentar silahkan. Ya, Habermas, karena sesudah Habermas itu mungkin minggu depan yang akan kita bahas tuh filsuf yang merangkum semua jalur itu, yaitu Paul Ricoeur, yang agak pelik ya, tapi gitu, yang merangkum semua jalur itu. Habermas ya segini aja sih kalau sejauh saya cermati itu ya, kira-kira. Ada komentar? Prof. Ya. Sebentar saya matikan dulu. Ya, dari saya, Prof. Ya, Pak Dodo. Ya, saya udah fit lagi nih, Prof. Sekarang kemarin juga udah masuk lagi. Kecapean, Prof. Bolak-balik terus. Jadi begini, Prof. Tentang idea speech itu, ya saya sendiri di kelas itu pernah dalam sebuah diskusi pernah mengemukakan bukan kritik ya, sikap kritis saya atas idea speech Habermas begitu ya. Karena bagi saya idea speech itu sepertinya proyek yang utopis juga begitu ya. Ya. Dan itu hanya mungkin tercapai dalam kondisi sebuah masyarakat yang betul-betul masyarakat post-industrialis yang dewasa begitu ya, di mana ada kesetaraan di situ. Tapi saya tidak tahu ya, apa di Jerman juga begitu yang menyediakan ruang berpikir bagi orang seperti Habermas itu sudah tercapai atau belum begitu. Masalahnya idea speech itu kalau kemudian konteksnya untuk bernegara saja kan, negara-negara juga ada stratifikasinya gitu ya, ada stratifikasi kelasnya. Kita tidak bisa mengandaikan masyarakat di negara-negara maju misalnya bisa duduk dalam arti memasuki ruang idea speech ini untuk melakukan dialog dengan negara-negara yang miskin misalnya gitu kan. Tetap saja di situ ada dominasi. Dalam pertarungan wacana juga saya pikir yang seperti Prof tadi katakan ada tafsir orde baru. Jadi tafsir yang menang itu kan tetap tafsir dominan, tafsir penguasa begitu ya. Itu Prof barangkali yang jadi karena saya dulu juga ya cukup belajar baik dari Romo Haryatmoko ya tentang Habermas ini gitu. Terus yang kedua bagi saya barangkali juga yang jadi catatan itu adalah tentang metode straight itu, jadi perdebatan tentang metode atau positivisme straight itu ya Prof ya. Positivisme straight yang di dalam visi Habermas itu sebenarnya kan Habermas mencoba mendamaikan antara istilah di Pak Sumaryono itu antara dua perahu metodologi begitulah ya, antara metodologi
hermeneutik yang sifatnya subjektif dengan metodologi sains yang sifatnya objektif. Jadi menobjektifkan yang subjektif begitu sehingga tidak terlalu subjektif, dan mensubjektifkan sains sehingga tidak lebih lunak gitu ya. Habib Mas tampaknya mencoba melakukan apa itu istilahnya itu ruang negosiasi lah antara dua metodologi itu. Tetapi barangkali terkait ke arah sananya itu kan menarik kedua hal tersebut gitu ya. Dua metodologi itu ke arah refleksi diri dan minat. Nah, ini barangkali yang saya masih perlu penjelasan dari Prof gitu ya. Itu maksudnya apa gitu. Terima kasih. Iya, iya. Yang pertama, terima kasih Pak Dodo. Yang pertama itu bisa ditambahkan lagi soal apa ideal speech itu menjadi terasa utopis itu karena nyatanya perbedaan kesenjangan dalam masyarakat itu real sekali gitu ya. Bukan hanya antar negara, tapi bahkan di negara-negara maju pun sebenarnya terjadi itu, terutama karena negara-negara maju itu apa namanya, bagaimanapun juga atmosfer pragmatis, praktis gitu yang dan tidak kritis itu sudah sedemikian mengakar juga gitu. Memang kalau dari sudut pendidikan masyarakat di negara-negara maju punya peluang untuk berpikir lebih kritis misalnya gitu ya, karena pendidikannya memang bagus. Tapi conditioning di masyarakat modern yang sangat kapitalistik itu juga sangat canggih. Sedemikian sehingga umumnya masyarakat itu menjadi cenderung apatis ya, dan apatis dalam artian begini, apatis dalam arti mereka nggak banyak mikir, jadi emang gue pikirin gitu ya, EGP gitu ya, karena mereka cenderung menikmati gaya hidup yang sudah nyaman kalau di masyarakat negara maju itu. Jadi pragmatis saja lah, udahlah gini menikmati aja lah gitu, sehingga mereka juga banyak yang tetap aja tidak kritis, apalagi sekarang itu media massa lewat algoritma dan sebagainya itu justru conditioningnya itu, pengkondisian pendapat-pendapatnya itu luar biasa makin canggih ya. Di dalam media massa yang dikelola big data dan algoritma ini, kita tahu semua apa namanya multipolaritas sekarang itu, artinya perpecahan bahkan sampai ke level apa ya, level unit masyarakat terkecil yaitu keluarga. Apalagi kelompok-kelompok, grup-grup WA dan segala macam itu sebagiannya memang juga dibikin gitu kan ya, dibikin dan seringkali di luar kesadaran kita. Itu dibikin oleh mesin, oleh apa ya, oleh demi kepentingan jualan tertentu, itu seringkali sedemikian ya, sehingga hoax dan sebagainya itu memang terasa seperti benar gitu, dan tidak mudah juga kita melacak ini tuh hoax atau bukan hoax gitu kan ya. Karena bahkan setiap hoax juga seringkali ada referensinya, ada kayak gitu kan ya. Tapi si referensi itu yang perlu dicurigai juga, jadi rumit lah sekarang itu. Belum lagi efek-efek dari CGI yang makin canggih ya, computer graphic image itu tuh makin canggih sehingga orang yang tadinya sebenarnya dalam kenyataannya nggak ngomong apapun, tiba-tiba misalnya orang kayak saya ditayangkan seolah-olah saya mengatakan ini itu dengan gerak mulut dan segala macam yang sangat mirip saya, dan saya bisa kaget sendiri, loh kok saya ngomong kayak gitu, emang kapan gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi situasi pengkondisian sekarang itu dalam komunikasi di media sosial udah rumit sekali. Orang yang paling intelektual pun tidak selalu gampang untuk mendeteksi ini tuh palsu atau beneran atau gimana gitu. Karena semua bisa dibikin, kepala orang bisa diganti gitu kan, jadi wah gimana itu tuh, makin rumit. Dan akibatnya juga yaitu artinya ada yang kita kenal juga apa namanya echo chamber itu ya. WA group itu akhirnya ujung-ujungnya yang mereka dengar hanyalah berita-berita
yang cocok dengan selera si grup itu. Gitu. Jadi ada ironi, memang kita itu punya akses terhadap berita apapun. Berita itu berlimpah ruah, tapi faktanya yang kita terima kan hanya berita-berita tertentu. Ada semacam self-censorship di dalam grup-grup WA itu. Sehingga atau Instagram atau apapun. Itu tuh sehingga yang kita dengar praktis sebenarnya hanyalah omongan dan aspirasi yang kita suka saja. Itu yang disebut echo chamber. Jadi kan yang kita dengar hanyalah gema dari aspirasi kita sendiri. Padahal pendapat alternatif itu banyak sekali di luar. Dan gara-gara yang kita dengar hanyalah apa yang sesuai dengan aspirasi kita, ya perpecahan tak terelakkan gitu. Justru semakin mudah kita berpecah ketika informasi membludak. Jadi ada banyak kontradiksi dalam dunia era informasi ini. Di satu pihak membludak, tapi kita justru makin sempit menseleksi sendiri, kayak auto censorship gitu ya, sehingga ya makin nggak karu-karuan sih situasinya itu. Jadi di situ ketidaksetaraan itu makin terasa juga bahkan di negara-negara maju. Apalagi sekarang dicampur dengan berbagai isu yang lain, kayak negara-negara Eropa maupun di Amerika. Justru kesempitan wawasan dan keinginan untuk saling menghantam antara misalnya kelompok Republikan dan kelompok Demokrat misalnya di Amerika. Wah, itu ganas sekali gitu. Dan kita di situ tidak melihat keterpelajaran itu sebagai sesuatu yang positif ya. Karena masing-masing canggih menghantam yang lainnya secara brutal dengan secara dibuat-buat gitu kan. Secara dibuat-buat dan benar-benar secara diametrikal konfrontatif sekali. Indonesia itu masih oke lah, masih tidak sebrutal konfrontasi di negara-negara maju itu, gitu ya. Di Eropa sama aja sekarang itu gara-gara awalnya gara-gara imigran yang membludak dari luar Eropa, tapi ditambah lagi urusan Rusia, Ukraina, wah itu semakin kacau gitu ya. Perbedaan pendapat dan sebagainya itu potensi konflik. Jadi tadinya misalnya kayak Jerman aja, tadinya mereka sangat welcoming, maunya sih gitu terbuka atas nama hak asasi manusia, apalah kayak gitu-gitu tuh. Tapi lama-lama dinamika segala peristiwa dengan para imigran, dengan efek dampak dari perang Rusia, Ukraina dan sebagainya tumpang tindih sampai akhirnya bahkan orang terpelajar pun menjadi radikal kanan gitu ya, menjadi anti orang asing, berbalik gitu ya, menjadi xenofobis, menjadi ekstrem. Ya gimana ini? Jadi yang namanya keterpelajaran dan kekritisan tuh apa ya? Jadi tidak sederhana pada akhirnya tuh. Dan di situ ada soal kepentingan ikutan, ada soal apa yang penyebabnya itu kompleks pada akhirnya. Jadi ya banyak orang yang ya kayak temporary waktu COVID aja sudah mulai terasa gitu. Waktu COVID aja sudah mulai terasa. Bagaimana kelompok kaum muda saya lihat di Deutsche Welle, tapi juga di BBC ya, di siaran TV. Bagaimana kaum muda tiba-tiba berbondong-bondong menyalahkan Bill Gates dan dia mengatakan sumber segala peristiwa dan COVID ini khususnya adalah Bill Gates gitu. Loh, saya rada cengok gitu. Ya COVID itu kan kompleks ya. Ya ada Wuhan, bilang konspirasi bisa dari Cina, tapi ada juga versi konspirasi dari Amerika, bisa juga ada konspirasi katanya dari Illuminati, ada siapa? Lah memang ada juga versi Bill Gates, cuman kok tiba-tiba mereka begitu pasti Bill Gates harus diseret ke penjara. Ini tuh di mana keterpelajaran anak-anak muda ini? Saya rada kok jadi simplistik sekali gitu ya. Dan berdemo menuntut Bill Gates gitu. Nah itulah situasinya. Bahkan di negara maju pun menghadapi kompleksitas gini tuh
rentan sekali menjadi naif, gitu. Bahkan orang-orang terpelajar sekalipun malah jadi tidak kritis gitu lah. Itulah situasi algoritma sekarang itu jadinya kayak gitu. Jadi saya setuju tuh apa namanya, ya, Pak Dodo. Memang situasinya tidak sederhana untuk ideal speech dan sebagainya itu tuh. Dan justru jantung perkaranya di situ, di ideal speech yang macam apa gitu kan. Lalu soal metode itu memang benar Habermas mencoba justru karena jalur Heideggerian tuh cenderung ya bukan subjektif sih, anti science ya, anti science dan teknologi, terlanjur ada aura teknofobi pada jalur Heideggerian itu. Apa namanya? Sementara di sisi lain, sains itu dan teknologi itu begitu realnya dan begitu dominannya, tidak bisa diabaikan begitu saja, gitu kan ya. Atas nama seni misalnya gitu pada jalur Heidegger dan Gadamer itu nggak bisa kayak gitu. Dan itu yang memotivasi Habermas untuk ya kita perlu melihat dua-duanya itu, karena dua-duanya punya kepentingan, dalam faktanya punya kepentingan, ya minat yang berbeda gitu. Nah, itu bukan tanpa kepentingan. Yang seni pun bukan tanpa kepentingan ya. Seni yang so reflektif yang sudah saya jelaskan, yang dalam satu sisi seperti memang iya gitu. Tapi itu tidak berarti tanpa kepentingan. Semua pihak sebenarnya mempunyai kepentingan, cuman kita lihat saja kepentingannya yang mana gitu. Nah, ada yang positif, ada yang menguntungkan pihak yang mana dan sebagainya gitu. Itu sih Pak Dodo. Jadi ya hanya komentar kecil. Lalu Mas Wahid ya. Iya Pak. Ya Prof. Terima kasih. Saya merasa semakin signifikan ya apa yang dikatakan oleh Karin Armstrong yang barusan kita review itu, di mana beliau memakai pendekatan saintifik ya untuk mengatakan betapa seni, religi, spiritualitas itu merupakan capaian peradaban yang paling tinggi, right hemisphere itu. Tapi beliau menyatakan itu dengan argumentasi neurologi. Saya kira menarik, brain science itu. Nah, ini kalau saya perhatikan Habermas itu sebetulnya juga komunikasi itu seni yang luar biasa. Tidak hanya sekedar seni rupa atau seni kata-kata atau seni musik begitu ya, tapi seni hidup untuk mengorganisir orang. Hanya saja itu saya gini, Prof, saya ingin bertanya ini. Saya penasaran dengan misalnya filsuf yang akan kita bicarakan mendatang ini kan ingin merangkum keseluruhan gitu ya. Tapi kalau saya misalnya sekarang ini refleksi itu Heidegger agak sedikit senifobik begitu, agak sedikit apa namanya fobia terhadap ini ya ilmu pengetahuan gitu, lebih ke seni. Ya. Tapi sebetulnya Habermas yang mengkritik seni dari Heidegger ini, saya kok ngerasa sebetulnya seni juga gitu. Cuman dengan adanya ideal speech itu saya ingat tentang John Rawls. John Rawls itu dengan public reason-nya itu kan liberalistik dan dia menganggap masyarakat ideal itu seperti Eropa lah. Individu sama, kelompok sosial sama, seluruhnya sama, sehingga demokrasi itu menjadi lebih mungkin gitu. Nah, saya melihat itu inline dengan Habermas bahwa seninya itu seni demokratisasi. Bagaimana membangun demokrasi publik itu dari tempat yang tidak merata, dari kelompok-kelompok yang tidak setara. Saya kok melihat semuanya jadi relevan, terutama ini soal ini ya. Sekarang tantangannya adalah yang tadi cenderung artificial intelligence itu menggiring ya.
menggiring itu sebetulnya ini kerja sains teknologi ya. Tapi ada saat yang sama gimana cara melawan itu saya lihat Habermas, Rawls itu kok mempunyai tawaran yang sebetulnya juga ditawarkan oleh Heidegger, seni. Hanya seni mengorganisirnya kayak apa? Ini basis epistemologi dan ideologinya dapat, tapi praktikal anunya skill itu seperti apa nih? Saya penasaran ini. Iya. Terima kasih. Ya, kalau tindakan komunikatif dan sebagainya dari Habermas itu bisa kita lihat juga sebagai seni, yang memang bisa juga kita lihat sebagai seni ya. Nah, itu ya tetap aja seni itu signifikan gitu kan ya. Nah, gitu. Karena komunikasi itu juga sebenarnya bukan tindakan ilmiah amat sih sebenarnya gitu kan maksudnya. Itu bermain dengan empati, dengan bermain dengan argumentasi. Saya setuju Mas, saya setuju. Jadi kalau dilihat dari sudut situ ya sebenarnya seni-seni juga. Oke. Ya, berhubung waktu saya diingatkan Neng Hilma, atur nuhun. Terima kasih Neng Hilma. Ya memang saya harus melarikan diri ini. Sama-sama, Prof. Ya, yuk. Mangga, hatur nuhun semuanya. Ya. Terima kasih ilmunya, Prof. Ya, sami-sami, mangga. Saya live ya. Oke. Ya, mangga, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Alah, sugan teh di aos, cet abi ku Prof. Allahu Akbar. Kecirian tak kayak Bu Hilma ta. Ini lapar, atau kan tadi kata Prof harus diingetin. Alah, atau mangpai ulah dosa. Malam bola. Ini kelihatannya siap diskusi semua ini. Pak Budi, halo.